Shalom, selamat bertemu kembali. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau saja Maha Tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita berikan pujian bagi Tuhan. Jesus.
Doa hari ini, mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa, Engkau mengajar kami melalui anak-Mu bahwa kasih memenuhi hukum. Perkenankan agar kami mengasihi Engkau dengan segenap hati dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama kita dipetik daripada Kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 hingga 15. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya, sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi,
Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungutmu, orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Inilah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 20 ayat 1 hingga 16. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Adapun hal kerajaan syurga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka mendapat masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan bersyukur karena kami dapat beribadah sekali lagi di rumah kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa Tuhan secara khusus untuk firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama. Urapi hamba-Mu dan pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran akan firman Tuhan.
supaya setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka itu akan dijamah, dikuatkan, dan ditegur oleh kebenaran akan firman-Mu. Urapi ya Tuhan dan pakai hamba-Mu. Jamah untuk menjadi berkat atas semua pendengar-pendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini masuk minggu kedua kita berbakti di rumah kita masing-masing. Saya bersyukur karena sungguh dalam keadaan di luar sana yang tidak begitu mengizinkan kita untuk bertemu, bersekutu bersama-sama, tapi sekurang-kurangnya kita dapat beribadah di rumah dan kita dapat bertemu di udara bersama-sama dengan semua hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Saudara, pada pagi hari ini kita ingin belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang bertajuk laksanakan kewajiban kita. Ini saya membaca dalam Markus pasal 12 ayat 13. Saya baca dan saudara-saudari boleh lihat dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan orang Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan engkau jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari 1 dinar, supaya kulihat." Lalu mereka membawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Saudara, cerita ini saudara, dia mengisahkan bahwa ada dua orang golongan yang disebut dalam Alkitab ini, golongan orang Farisi dan golongan orang Herodian, yang datang kepada Yesus untuk mencobai Yesus, untuk memerangkap Yesus. Orang Farisi ini mereka merupakan golongan yang menjalani hukum Musa secara mendalam dan secara ritual dan tradisi, dan hidup di dalam hukum Taurat. Pendek kata, orang Farisi ini mengabdi sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Manakala orang Herodian ini merupakan golongan bangsa Yahudi yang mengikut Raja Herodes dari segi hal politik maupun hal agama. Nah, kedua orang golongan ini saudara datang untuk memerangkap Yesus dengan satu pertanyaan. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar? Saudara, pada hari ini saudara, saya ingin membawa semua pemikiran jemaat. Melalui petikan ini, ada banyak yang kita boleh bincangkan. Tapi saya sangat tertarik dengan jawaban Yesus. Makanya saya mengambil tema pada hari ini adalah laksanakan tanggung jawab. Soalan yang coba memerangkap Yesus ini saudara. Kalau Yesus menjawab tidak harus membayar kepada kaisar, orang akan menangkap dia karena Yesus telah menunjukkan sifatnya sebagai orang Israel yang menentang kepada pemerintah. Tapi kalau Yesus berkata harus bayar kepada kaisar, saudara, semua orang tahu bahwa dia itu mengabdi sepenuhnya kepada Allah, dan orang-orang Farisi juga benar-benar mengabdikan diri kepada Tuhan, dan hanya satu-satunya Tuhan tempat mereka menyembah dan memberikan segala-galanya. Maka dalam soalan ini, kalau Yesus katakan tidak, orang akan salahkan dia. Tetapi kalau Yesus katakan iya, orang juga akan salahkannya. Nah saudara, di sini saya sangat tertarik
dengan apa yang Yesus jawab kepada orang-orang yang bertanyakan kepada Yesus. Orang Farisi dan orang Herodian berkata, "Guru, apakah diperbolehkan untuk mereka ini membayar pajak, cukai kepada kaisar?" Nah, saudara dengar baik-baik. Ada dua perkara yang harus kita pelajari lewat jawaban Yesus ini. Sekali lagi saya katakan, saya ingin bercakap tentang kewajiban kita. Kewajiban saudara dan saya. Pada waktu Yesus ditanya tentang soalan ini, Yesus menjawab tentang kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai rakyat, sebagai umat Tuhan. Yesus berkata, menjelaskan kewajiban itu harus dilaksanakan. Nah, yang pertama, saudara, kewajiban kepada pemerintah. Ayat 17 Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar." Nah, saudara, jawaban Yesus ini, saudara, menunjukkan bahwa sebagai seorang penduduk, sebagai seorang rakyat, kita harus tunduk secara benar kepada pemerintah. Tunduk secara benar itu, saudara, menunjukkan bahwa kita bukan saja mentaati pemerintah, tapi kita juga mentaati Tuhan. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 3, saya baca petikan ini, firman Tuhan berkata, "Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik." Nah, saudara, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kewajiban kita ini untuk kita tunduk kepada pemerintah. Siapapun yang menjadi pemerintah kita, siapapun yang menjadi kepala kita, siapapun yang akan menjadi ketua kita, sama ada di Sabah ini atau di Malaysia ini, Alkitab, bahkan Yesus mengajar kepada semua orang, berikan apa yang patut kamu berikan kepada kaisar. Karena kaisar ini mewakili pemerintah. Yesus katakan, berikan apa yang patut kamu berikan. Saudara, ini bercakap tentang tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Kita harus berikan apa yang harus kita berikan kepada kerajaan. Mungkin cukai, kita harus berikan. Karena Yesus telah mengajar itu. Apa yang patut kita berikan, kita berikan. Karena Yesus tidak pernah mengajar, bahkan Alkitab tidak pernah mengajar kepada kita untuk melawan pemerintah. Karena dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 tadi berkata, tunduklah karena Allah. Kita tunduk kepada pemerintah, saudara. Kita tunduk karena Tuhan, karena Allah yang telah melantik dan telah memilih mereka. Maka saya mendorong semua jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai rakyat Malaysia, saya mendorong dan mengajak kita supaya kita tetap tunduk kepada pemerintah. Kewajiban kita sebagai rakyat Malaysia harus kita laksanakan. Kewajiban kita sebagai penduduk harus dilaksanakan. Tambahan pula, saudara, pada tanggal 26 hari bulan ini, kita akan membuang undi. Laksanakan kewajiban kita. Bahkan saya mendorong semua jemaat Tuhan, laksanakan itu. Alkitab mengajar kita supaya kita terus melaksanakan tanggung jawab kita sebagai penduduk dan sebagai rakyat. Itu hal yang pertama. Yesus berikan kepada kaisar apa yang patut kamu berikan.
Coba pikir-pikir dan renung-renungkan saudara, apa yang patut kita berikan. Saya berulang kali kata, mungkin cukai jalan, itu wajib kita berikan. Mungkin cukai pintu, itu wajib kita berikan. Apalagi saudara, mungkin bil lampu, mungkin bil elektrik, itu wajib kita berikan. Berikan apa yang patut kata Tuhan, yang sepatutnya. Tuhan mengajar kita untuk menjadi seorang rakyat, penduduk yang bertanggung jawab, yang berdisiplin, dan yang taat kepada pemerintah. Namun saudara, ada bahagian yang kedua ini yang sangat penting yang harus kita belajar. Saya baca sekali lagi dalam ayat yang ke-17. Mari kita lihat. Kata Yesus, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, dengar sini baik-baik. Kewajiban yang kedua ini merupakan kewajiban yang sangat-sangat dan amat penting. Kita bukan saja diajar untuk tunduk kepada pemerintah, wajib memberikan apa yang patut, tetapi Yesus juga berkata, berikan juga kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, di sini Tuhan mengajar kita supaya kita jangan mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang satu. Kita mungkin tunduk kepada pemerintah, tapi kita lupa tunduk kepada Tuhan. Ini masalah, dan saya temukan ada ramai orang seperti ini, saudara. Orang yang bergiat dengan itu, dengan ini, orang yang menyibukkan diri dengan itu, dengan ini, dia tunduk kepada pemerintah. Tetapi dia lupa untuk tunduk kepada Allah. Saya mendorong, dan Alkitab mengajar kita, pada waktu kita tunduk kepada pemerintah, pada masa yang sama, saudara, kita harus tunduk dan jalankan kewajiban kita kepada Allah. Tunduk sebagai tanda ketaatan penuh kita kepada Allah. Satu ketika saudara, pada waktu Petrus dan Yohanes ditangkap, dia berkata seperti dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 19 hingga 20. Dia berkata, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Saudara, di dalam petikan ini, Petrus dan Yohanes, dia tidak pernah mengurangkan ketaatannya kepada Tuhan. Dia taat kepada pemerintah. Tapi bila silakan kamu putuskan, katanya, kami akan terus taat kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, berikan apa yang patut kamu berikan kepada Allah. Pada waktu kita bayar cukai, jangan lupa bayar persembahan juga, saudara. Pada waktu kita membayar sesuatu kepada pemerintah, jangan lupa persepuluhan kita juga kita berikan kepada Allah apa yang patut, kata Yesus. Dalam terjemahan yang lain berkata, apa yang telah menjadi milik Allah, kita harus berikan itu kepada Tuhan. Bahkan kita harus kembalikan itu kepada Tuhan. Yesus memberikan satu jawaban yang benar-benar membuatkan orang Farisi dan orang Herodian tercengang dengan jawaban Yesus Kristus. Dia berkata, berikan apa yang patut kamu berikan kepada Kaisar. Tanggung jawab kamu kepada Kaisar kerajaan, tunjukkan itu. Tapi jangan lupa, tunjukkan juga kewajiban kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Saudara, jangan kita sibuk-sibuk. Maaf kata saudara, di musim kita menjalani pilihan raya ini, campaign ini, kita sibuk-sibuk melakukan ini, kita sibuk-sibuk memperkatakan ini, tapi kita lupa apa yang lebih penting dalam hidup kita, saudara. Kita harus juga berikan kepada Tuhan apa yang patut kita berikan. Dan saya mengajak jemaat, jangan pernah lupakan ini.
Ada orang yang melihat dari satu sudut, tapi lupa melihat dari satu sudut. Saya mendorong jemaat Tuhan, bagaimana ketaatan kita kepada pemerintah, demikian jugalah saudara ketaatan kita kepada Allah. Bahkan ketaatan kita kepada Allah itu harus lebih lagi. Karena Tuhanlah yang menyediakan, karena Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu itu kepada saudara dan kepada saya. Di musim kita akan menjalani pilihan raya ini, saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari laksanakan kewajiban saudara sebagai penduduk untuk keluar mengundi. Satu hal yang jangan lupa, laksanakan juga kewajiban kita kepada Tuhan. Beri apa yang patut kepada Tuhan, kembalikan apa yang patut, yang sememangnya menjadi milik Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar, yang kami pelajari sebentar tadi, yang mengajar kami untuk taat kepada pemerintah, namun juga kami harus taat kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar dan menegur kami. Engkau meteraikan kebenaran firman Tuhan dalam hati kami, supaya bukan saja kami mendengar, tapi kami juga melakukannya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pengakuan iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, yang diperanakan bukan dijadikan, sebagai satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh negara Maria dan menjadi manusia. Karena kita disalibkan semasa permintaan Pilatus, dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang masih hidup maupun orang sudah mati, dan kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Saya percaya pada Roh Kudus, yaitu Tuhan yang pemberi hidup, yang datang dari Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya pada gereja sedunia yang kudus dan pada rasul-rasul itu. Saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Sekali lagi bertemu kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ada beberapa pengumuman yang saya harus sampaikan. Yang pertama, saudara, minggu ini merupakan minggu kedua kita berbakti secara online di dalam talian. Dan saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, mari kita ambil waktu ini, kesempatan ini untuk kita berkumpul bersama dengan keluarga, beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tidak tahu sampai bila kebaktian online ini akan berterusan. Kita berdoa dan saya mengajak semua jemaat Tuhan, mari ambil masa untuk berdoa untuk keadaan pandemik COVID-19 yang melanda tempat kita di Lahad Datu ini, bahkan di Kunak dan di Tawau yang telah memasuki zona merah. Saya mendorong jemaat Tuhan ambil masa berdoa supaya Lahad Datu dan kawasan-kawasan sekitar kita ini terkeluar dari zona merah dan kita boleh beribadah di gereja kita masing-masing. Selain itu, saudara, saya juga ingin mengingatkan kepada jemaat Tuhan, minggu ini merupakan minggu yang ketiga dana vocation diocese itu. Jadi saya mendorong semua jemaat Tuhan, kalau untuk memberikan sumbangan dana kamu, masukkan dalam sebuah sampul dan kirimkan ke paroki kita atau masukkan ke dalam account paroki kita yang ada di bawah ini.
Saya juga mendorong kepada semua ahli PCC, pada malam hari ini kita ada masyarakat di dalam talian pukul 7 malam. Jadi saya sudah umumkan dan beritahu kepada PCC ada beberapa perkara penting yang harus kita bincangkan di dalam masyarakat kita pada kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat mengambil bahagian di dalam pelayanan pada minggu ini, dan Tuhan memberkati. Mari kita semua berdoa, saya pimpin kita semua dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perlindungan dan penjagaan Tuhan atas kami. Terima kasih untuk berkat rohani dan jasmani yang sudah kami terima. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar, untuk kekuatan dan kesehatan, malah segala yang baik yang kami miliki. Terima kasih karena sungguh Engkau Tuhan kami, Bapa yang baik kepada kami. Sucikan dan kuduskan tubuh, pikiran, dan hati kami Tuhan, supaya kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu, supaya kami dapat melalui hari-hari kami seiring dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saat ini kami mau berdoa terus untuk perlindungan Tuhan terus menerus atas kami. Pertama-tama sekali kami mau serahkan setiap kami satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Dalam apapun keadaan kami mau tetap bersyukur. Kami mau terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan saat ini kami datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Ampuni kami kiranya ada pelanggaran, ada dosa yang kami lakukan, yang melukakan hati Tuhan. Ampuni kami. Kami berharap kepada belas kasihan Tuhan dan memohon sembuhkan kampung kami, sembuhkan kota kami Lahadatu dari COVID-19. Kau sumber kehidupan bagi kami, kepadamu Tuhan kami berserah. Dan saat ini juga kami mau berdoa, kami mau serahkan pilihan raya negeri kami pada 26 September ini supaya semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa supaya kami dapat mengekalkan hubungan yang saling bergantung dan saling menghormati antara berbagai kaum, etnik, dan agama, serta masyarakat. Kami juga berdoa siapapun pemimpin yang Tuhan telah pilih, berkati mereka dan keluarga mereka Tuhan. Pakai mereka untuk menjadi saluran berkat. Beri mereka hikmat supaya jelas dengan panggilan dan peranan mereka. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menaikkan kemuliaan hormat kuasa-Nya bagi Engkau, karena hanya Engkau yang layak dimuliakan. Terpuji, termulialah Engkau Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melampaui pikiran manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.